Jadi beliau dituduh benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak benar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Wahab sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau kembali kepada sunnah dengan luar biasa sehingga saking cintanya kepada Nabi beliau tidak suka dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah bukan ajaran Nabi. Ya, beliau mengatakan cinta kepada Nabi, ikut ajaran Nabi. Tidak seperti sebagian orang sekarang menjadikan barometer cinta kepada Nabi dengan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harusnya kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikuti apa yang diajarkan, apa yang disabdakan, apa yang dititahkan itu. Berarti kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi, yang dikerjakan bukan diajarkan oleh Nabi. Joget-joget, ya, musik-musik. Lah ini cinta dari Nabi. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Ya. Mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, itu Nabi pernah ngajarin seperti itu. Syekh Abdul Wahab cinta kepada Nabi dan benar-benar saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sederhana. Misalnya kita bilang ada si A cinta kepada si B. Si A itu yang dikerjakan si B dia kerjain semua. Model bajunya, model topinya, ngomongnya, gaya bicaranya, syairnya, itu berarti cinta beneran. Tapi kalau bilang si A cinta kepada si B tapi bikin barang-barang yang tidak dikerjakan si B, ya berarti A tidak cinta sama si B dong. Ya, ini secara logika saja. Bagaimana menuduh Syekh Abdul Wahab benci kepada Nabi sementara dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengerjakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dikatakan anti mazhab, maka ini sudah kita bantah sebelumnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bermazhab Hambali. Dan sekarang praktek kerajaan Arab Saudi juga bermadzhab Hambali. Banyak ulama madzhab Hambali. Syekh bin Bas bermadzhab Hambali. Syekh Utsaimin bermadzhab Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali. Ibnu Qayyim bermadzhab Hambali. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya mereka anti madzhab. Yang mereka anti adalah anti taklid. Itu aja. Anti taklid. Adapun menuduh Syekh Abdul Wahab berkata dengan perkataan keluar dari madzhab, ini tidak benar. Ya. Maka apa yang beliau ucapkan semua ada ulama sebelumnya yang dijadikan pegangan oleh beliau. Sampai sekarang demikian juga di Masjid Nabawi ada yang ngajar mazhab Syafi'i, ada yang ngajar mazhab Maliki, ada. Kalau memang Arab Saudi anti mazhab, tentu tidak akan diizinkan semua itu ya. Pakai tidak usah mazhab sama sekali. Wong Arab Saudi aja mazhab Hambali, gimana dikatakan anti mazhab ya. Yang dilarang adalah anti taklid. Makanya apa perkataan siapa namanya? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia berkata la tuqallidni ya. Imam Ahmad saya nukilkan beliau berkata, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah taklid kepada aku, kata Imam Ahmad. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Auza'i, jangan taklid kepada Thawri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dalil dari mana ikuti ya. Jadi tidak boleh kita bertaklid. Tapi kalau bermazhab tidak jadi masalah ya. Para ulama juga bermazhab. Kemudian mengingkari karomah aulia, ini juga tidak benar. Syekh Abdul Wahab juga mengatakan dia mengingkari karomah aulia dalam akidahnya. Yang jadi masalah kenapa mereka nuduh ini? Kenapa mereka menimbulkan menuduh Syekh Abdul Wahab anti karomah para wali? Karena menurut mereka di antara karomah wali, menurut mereka ahlul bid'ah, di antara karomah para wali adalah ya minta tolong kepada mereka, bisa menolong setelah mereka meninggal, bisa diminta tolong, berdoa kepadanya bisa diminta tolong meskipun setelah mati, setelah wafat. Ya, Syekh Muhammad Wahab membantah hal ini. Tidak boleh minta kepada mayat. Kata mereka berarti Anda mengingkari karomah para wali. Itu enggak benar. Ya. Itu tidak benar. Jadi mereka buat seperti tadi, Syekh Muhammad Wahab melarang bid'ah salawat dengan salawat cara bid'ah yang aneh-aneh syairnya, kemudian aneh-aneh pahalanya. Mereka bilang Muhammad Wahab mengharamkan salawat. Contoh, kita bilang boleh ziarah kubur tapi tidak boleh ziarah kubur kalau minta-minta kepada wali. Tuduhan Salafi, Wahabi melarang ziarah. Begitu mereka bikin. Dusta mereka atau tuduh saya mereka, itu ngelarang, mengharamkan ziarah, mengharamkan salawat. Subhanallah. Dusta ya akhi. Taib, takfiri khawarij. Kata mereka, Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya akhi, ini dusta. Sekarang Arab Saudi apakah mengkafirkan kaum muslimin? Di mana Arab Saudi dahulu ketika masih jaya-jayanya memberikan bantuan kemana-mana. Ke kaum muslimin seluruh di alam semesta. Bikin masjid di mana-mana. Kita dapati orang Saudi banyak bangun masjid. Ya, bukan Saudi saja, Saudi, Kuwait, Qatar yang notabene Wahabi. Mereka beri bantuan di mana-mana, bangun masjid di mana. Sekarang masalah politik berbeda. Tapi dahulu lihat bagaimana mereka bantu kaum muslimin. Ketika mereka bangun masjid, apakah mereka mengkafirkan? Oh ini organisasi ini kafir, tidak usah dikasih. Enggak, mereka kasih di mana-mana. Ya.
Tidak ada diajarkan bahwasanya kaum muslimin kafir itu kedustaan besar mereka, sementara mereka menuduh Muhammad bin Wahab mengatakan manusia sejak 600 tahun pada kafir semuanya. Ya, dan ini kedustaan yang benar-benar kalau saya mau nukil banyak sekali. Ini tidak benar. Muhammadiyah yang notabene dikatakan Wahabi, mana mengkafir-kafirkan? Persis yang juga mengikuti dakwah Syekh Abdul Wahab, mana mengkafir-kafirkan? Kita dakwah Salafiyah, mana kita mengkafir-kafirkan? Ini mereka tidak punya malu, kedustaan luar biasa mereka sebarkan kepada masyarakat untuk menuduh bahwasanya kita suka mengkafir-kafirkan. Justru sekarang kita dapati ketika kita berbicara Allah di atas, kita dikafir-kafirkan. Dikatakan mujassim, kafir, kita dikafir-kafirkan. Ya. Jadi aneh ya. Ini adalah kedosaan yang sangat jelas bertentangan dengan kenyataan. Ya. Kemudian menerapkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya tidak jadi masalah. Jika ada ayat tentang kesyirikan, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, ya kita bilang kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan kau melakukan, karena ini bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya. Misalnya ada ayat tentang kepada kaum musyrikin dilarang riba, ya kita boleh terapkan, kalian tidak boleh makan riba, karena ini kebiasaan orang jahiliyah, kan boleh-boleh saja. Orang jahiliyah dulu riba, kamu jangan riba. Ini ayat tentang orang riba, bagaimana ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin Arab, tetapi kalau ini hukumnya haram, ya maka semuanya juga haram, ya. Li'unzirakum bihi wa man balagh, ya. Aku mengingatkan, menyampaikan kepada kalian dan juga yang sampai kepada orang-orang yang dengar Al-Quran. Semua orang dengar Al-Quran, kalau dia, dan kita tahu al-ibrah bi umumil lafz. Jadi ibrah adalah umumnya lafal ayat, bukan khusus sebab. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang musyrik, tapi kalau ada orang selain mereka yang melakukannya, ya kita bisa terapkan bahwa ini kau tidak boleh melakukan hal tersebut, karena ini pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau kau lakukan, kau bisa terjerumus dalam kesyirikan seperti mereka.